Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya akhwati wa ikhwani fillah. La'allahu yurahimukum wa antum bisihatin wal afiyah. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kami dari kelompok 3 ilmu filsafat umum. Di sini kami akan membahas tentang ilmu filsafat pada masa abad pertengahan. Makalah kita kali ini disusun oleh Puji Ardianto dan saya sendiri, Feby Karamawati Dewi, Anita Wulandari, Marfiatus Solihah, Az-Zahra Khairun Nisa, Belgis Dwini Lansari, Sansri Wahyuni, dan Rosilawati. Nah, gimana? Udah siap untuk menyimak video kita? Jangan di skip ya. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang definisi pemikiran pada masa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumput bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17, yaitu 476 Masehi. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama, kemudian filsafat barat abad pertengahan terdiri dari masa patristik dan masa skolastik. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan setelahnya. Nah, pembahasan setelahnya yaitu tentang pengertian epistemologi. Apa sih itu epistemologi? Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani klasik episteme yang berarti wacana. Berasal dari kata Yunani logos yang berarti wacana. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang bertujuan untuk menemukan makna dari pengetahuan dan menyebutnya awal yang sesungguhnya dari filsafat. Ciri-ciri pemikiran filsafat barat pada abad pertengahan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, cara berpikirnya dipimpin oleh gereja. Masa ini penuh dengan dominasi gereja, yang tujuannya untuk membimbing umat ke arah hidup yang soleh. Namun, di sisi lain, dominasi gereja ini tidak memikirkan martabat dan kebebasan manusia yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depannya sendiri. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Karena Aristoteles disebut sebagai bapak ilmu pengetahuan sekaligus filosof yang ternama pada masa Yunani kuno. Aristoteles banyak sekali mengemukakan teori-teori mengenai filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Ajaran Augustinus berhasil mempengaruhi pemikiran Eropa. Ajaran Augustinus sebagai akal dari skolastik dapat mendominasi hampir 10 abad karena ajarannya lebih bersifat sebagai metode daripada suatu sistem, sehingga ajarannya mampu meresap sampai masa skolastik. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik patristik dan skolastik. Filsafat patristik bersifat cenderung terhadap keagamaan yang menolak pemikiran selain dari Alkitab, seperti filsafat Yunani. 2. Filsafat patristik bersifat keagamaan Kristen yang teguh dalam menaati perintah Bapa dan Gereja. 3. Pada zaman patristik, manusia tidak lagi memiliki kebebasan berpikir yang lebih luas. Karakteristik skolastik. 1. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. 2. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional. 3. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan Arab modern. 4. Filsafat skolastik adalah
filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Mari kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian masa skolastik. Masa skolastik dibagi 3 bagian. Yang pertama, skolastik awal, yang kedua, skolastik puncak, yang ketiga, skolastik akhir. Mari kita bahas bersama-sama. Skolastik awal, tahun 800 sampai 1200. Sejak abad ke-5 hingga abad ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7. Dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. Baru pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karol Agung, yaitu tahun 742 sampai 814. Dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia. Kebangkitan inilah yang merupakan kecemerlangan abad pertengahan, di mana arah pemikiran berbeda sekali dengan sebelumnya. Skolastik puncak pada tahun 1200 sampai 1300. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan orde-orde yang secara bersamaan ikut menekan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Skolastik akhir pada tahun 1300 sampai 1400. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jenuh terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblat, sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandegan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh pada masa abad pertengahan. Yuk mari kita simak siapa saja tokoh-tokoh tersebut. Pada masa patristik, yang pertama ada Justinus Martin. Nama aslinya Justinus. Kemudian nama Martin diambil dari istilah orang-orang yang rela mati hanya untuk kepercayaan. Menurut pendapatnya, agama Kristen bukan agama baru, karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Padahal, Nabi Musa hidup sebelum Sokrates dan Plato. Jadi, menurut Justinus, agama Kristen lebih bermutu dibanding dengan filsafat Yunani. Yang kedua ada Clemens. Ia termasuk pembela Kristen, tetapi ia tidak membenci filsafat Yunani. Pokok pikirannya yaitu memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoriter filsafat Yunani. Yang ketiga ada Tertullianus. Ia menolak kehadiran filsafat Yunani. Baginya berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup. Apa yang dikatakan oleh para filosof Yunani tentang kebenaran pada hakikatnya sebagai kutipan dari kitab suci. Yang terakhir ada Augustinus. Ia telah diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar dalam filsafat abad pertengahan, sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Menurut pendapatnya, pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batas. Akhirnya, ajaran Augustinus berhasil menguasai 10 abad dan mempengaruhi pemikiran Eropa. Oke guys, untuk pembahasan terakhir kita hari ini tentang tokoh-tokoh skolastik yang dibagi menjadi 3 masa. Masa skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Skolastik awal, Peter Audernus. Ia termasuk orang konseptualisme dan sarjana terkenal
dalam sastra romantik sekaligus sebagai rasionalistik. Artinya, peranan akal dapat menemukan kekuatan iman. Iman harus mau didahului oleh akal. Maksudnya adalah yang harus kita percaya adalah apa yang telah disetujui atau dapat diterima oleh akal. Yang kedua, skolastik puncak Albertus Magnus. Di samping sebagai birawan, Albertus Magnus juga dikenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Dan yang terakhir adalah skolastik akhir, Nicholas Kosassus. Dia adalah tokoh pemikiran terakhir skolastik. Ia mempunyai 3 pendapat cara untuk mengenal, yaitu melalui indera, akal, dan institusi. Dengan indera kita dapat mengetahui benda-benda yang berjasad. Dengan akal kita dapat mengetahui bentuk-bentuk pengertian abstrak. Dengan intuisi kita dapat mengetahui pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham? Insya Allah mudah ya. Sekian dari kami kelompok 3. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.